kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu akan binasa kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan ayat ini, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala memiliki dua penafsiran. Penafsiran yang pertama, illa mulkahu, kecuali apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala atau kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penafsiran yang kedua, illa ma urida bihi wajhu, kecuali apa-apa yang dikehendaki dari wajah Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala beliau lebih condong kepada pendapat yang kedua atau penafsiran yang kedua, illa ma urida bihi wajhu, kecuali apa-apa yang dikehendaki dari wajah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mengetahui hal itu? Hal ini sebagaimana yang telah disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsirnya di juz yang ke-6 tatkala beliau menafsirkan tentang ayat kullu syai'in halikun illa wajhah, segala sesuatu akan binasa melainkan wajah Allah Subhanahu wa taala atau kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan waqala Mujahid wa Thawri fi qawlihi ta'ala, telah berkata Mujahid dan Imam Ats-Tsawri rahimahumallahu ta'ala, kullu syai'in halikun illa wajhah, segala sesuatu pasti akan binasa kecuali wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, ay illa ma urida bihi wajhu, kecuali apa-apa yang dikehendaki dari wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hakahu Al-Bukhari fi sahihihi kal muqarrar lahu, dan ini juga telah ditetapkan atau telah diceritakan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab beliau di sahihnya, dan sepertinya beliau telah menetapkan hal yang demikian. Sedangkan penafsiran yang pertama, illa mulkahu, kecuali kerajaan Allah Subhanahu wa taala atau apa-apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ini merupakan riwayat yang datang dari An-Nasafi dari perkataan Ma'mar. Hal ini sebagaimana telah diungkapkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Bari, di mana beliau menyebutkan penafsiran dari illa mulkahu adalah merupakan riwayat dari An-Nasafi dari Ma'mar. Akan tetapi apabila kita merujuk kepada kitab Majazul Quran, maka kita akan mendapati perkataan Ma'mar, melainkan beliau hanya mengucapkan dengan lafaz illahu. Demikian juga Al-Imam At-Tabari, beliau juga menukilkan terkait dengan penafsiran ayat tersebut illahu dari sebagian Ahlul Arabiyyah yang disebutkan di dalam kitab Fathul Bari. Maka kesimpulannya, bahwasanya penafsiran dari firman Allah Subhanahu wa taala kullu syai'in halikun illa wajha, segala sesuatu pasti akan binasa melainkan hanya wajah Allah Subhanahu wa taala, ay illa ma urida bihi wajhu, melainkan apa-apa yang dikehendaki dari wajah Allah Subhanahu wa taala dari sebuah amalan yang saleh. Inilah yang lebih tepat. Kita sudah menyimak video barusan, dan dalam video tersebut ada kesan menafikan penafsiran atau takwil Imam Al-Bukhari terkait ayat kullu syai'in halikun illa wajhah. Kenapa sedemikian? Karena dalam video tadi dikatakan, ketika menyikapi ayat tersebut, Imam Al-Bukhari punya dua penafsiran. Yang pertama illa mulkahu, yang kedua illa ma urida bihi wajhullah. Jadi di sini sudah ditegaskan bahwa Imam Bukhari punya dua penafsiran. Jadi dua penafsiran itu sama-sama dari Imam Al-Bukhari. Kemudian dilanjutkan yang paling tepat adalah penafsiran yang kedua, artinya illa ma urida bihi wajhullah. Nah, ketika yang paling tepat ini adalah yang kedua, maka status yang pertama ini bagaimana? Oke, teman-teman, sekarang kita bahas. Kita tentu merujuk kepada kitab Sahih Bukhari, karena di Sahih Bukhari ini sudah tegas sebenarnya. Jadi yang sangat eksplisit Imam Bukhari itu menyatakan seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kullu syai'in halikun illa wajhah, ay illa mulkahu. Segala sesuatu itu mengalami kerusakan kecuali wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Bukhari memberikan penafsiran ataupun mentakwil kata wajhahu ini dengan kata illa mulkahu, kecuali kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sangat eksplisit, teman-teman ya. Sudah sangat eksplisit. Ini adalah pernyataan Imam Al-Bukhari. Lalu wa yuqalu illa ma urida bihi wajhullah, dan dikatakan pula kecuali sesuatu yang ditujukan untuk wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalimat ini apakah benar dari Imam Al-Bukhari atau Imam Al-Bukhari mengutip? Ini adalah pertanyaannya. Karena ketika kita telusuri, ketika kita cermati, ada bahasa wa yuqalu yang indikasinya Imam Bukhari ini menukil, teman-teman. Wa yuqalu dan dikatakan. Nah, yang mengatakan itu siapa? Qailnya siapa? Ini sama dengan kata-kata wakilah dan diucapkan. Wa yuqalu dan diucapkan. Umumnya para ulama itu ketika memiliki pendapat, kemudian setelah itu beliau mengatakan wakilah ataupun wa yuqalu, biasanya itu mengindikasikan bahwa
beliau itu menukil dari pendapat seseorang ataupun pendapat ulama lain. Biasanya seperti itu. Entah kalau dalam konteks ini apakah beliau menukil ataukah bukan. Nanti kita bahas pada pembahasan selanjutnya. Jadi yang jelas ini perlu kita ragukan. Ketika ada yang menyatakan Imam Bukhari punya dua penafsiran, maka penafsiran yang ini perlu diragukan sebagai ungkapan Imam Al-Bukhari. Selanjutnya, beliau tadi menyatakan atau menerjemahkan ma urida bihi wajhullah, apa-apa yang dikehendaki dari wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah kalimat ini dalam rangka untuk tafwid, ya? Dalam arti yang dimaksud dengan wajah Allah itu ya adalah wajah Allah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Apakah dalam rangka tafwid ataukah bukan? Kalau misalkan ini dipahami sebagai tafwid, maka bisa kita simpulkan bahwa memahami ayat tersebut, Imam Bukhari sama-sama memakai dua metode dalam memahami ayat tadi. Bisa memakai metode takwil, yaitu dengan kata mulkahu, dan juga bisa tafwid. Artinya Imam Bukhari tidak menafikan takwil, intinya seperti itu. Oke, kita sekarang ke selanjutnya. Karena tadi ada bahasa Imam Bukhari lebih condong pada yang kedua, sebagaimana dalam Ibnu Katsir. Ini bahasa Imam Bukhari lebih condong, ini kita cari di Ibnu Katsirnya teman-teman ya. Ibnu Katsir itu saya temukan, kullu syai'in halikun illa wajha, dikatakan wa qala mujahidun wa tsauri fi qawlihi kullu syai'in halikun illa wajha ay illa ma uridu bihi wajhahu. Ternyata penafsiran yang kedua ini bukan dari Imam Al-Bukhari, tapi adalah ungkapan Imam Mujahid dan Imam Ats-Tsauri itu. Imam Mujahid, Imam Ats-Tsauri berkata, menyikapi ayat kullu syai'in illa wajha ai illa ma urida bihi wajhuhu, kecuali sesuatu yang dikehendaki untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini teman-teman, ungkapan Imam Mujahid dan Imam Ats-Tsauri, bukan ungkapan Imam Al-Bukhari. Memang Ibnu Katsir kemudian menyebutkan wa hakahul Bukhari fi sahihihi kal muqarrir lahu. Imam Al-Bukhari menceritakan riwayat tadi, riwayat Imam Al-Mujahid dan Imam Ats-Tsauri tadi, di dalam kitab sahihnya kal muqarriri lahu, seperti halnya Imam Bukhari menetapkan riwayat tadi. Nah, ini apakah berarti Imam Bukhari kemudian mengunggulkan riwayat yang kedua ini dan menafikan pernyataan yang pertama? Ini tidak ada kejelasan dari Imam Al-Bukhari. Ini adalah pemahaman Imam Ibnu Katsir bahwa riwayat tersebut diceritakan di dalam kitab Sahih Bukhari. Itu sudah jelas, berarti bukan ungkapan Imam Bukhari sendiri. Kal muqarrirlah, sepertinya Imam Bukhari itu menetapkan riwayat ini. Ini kan belum memastikan. Imam Ibnu Katsir ini juga belum memastikan, teman-teman. Kecuali kalau bahasanya begini. Wa hakahul Bukhari fi sahihihi muqarriron lahu, tanpa memakai kaf, langsung pakai muqarriron. Berarti Imam Ibnu Katsir menjustifikasi Imam Bukhari mengakui ataupun menetapkan penafsiran ayat tadi dengan penafsiran ini, dengan penafsiran illa ma urida bihi wajhullah. Tapi ternyata tidak. Imam Ibnu Katsir tetap menggunakan kal muqarriri lahu. Dan bahasa kal muqarriri lahu ini pun juga ada banyak ihtimal. Apakah yang dimaksud dengan kal muqarriri lahu ini dalam arti Imam Bukhari mengakui keberadaan hikayat tadi, riwayat tadi, karena Imam Bukhari kan menggunakan wa yuqalu dan diucapkan. Ini kan masih bimbang. Karena yang mengucapkan itu siapa? Yang mengucapkan itu siapa? Makanya Imam Ibnu Katsir kemudian memberikan penegasan, Imam Bukhari itu menetapkan ada riwayat yang menyatakan illa ma urida bihi wajhullah. Jadi seperti itu. Jadi akan banyak ihtimal pula, sehingga ini tidak bisa dikatakan Imam Ibnu Katsir itu lebih mengunggulkan atau Imam Ibnu Katsir menyatakan Imam Bukhari lebih condong pada pendapat yang kedua. Tidak bisa ditafsiri seperti itu.
karena kullun muhtamalun dalam hal ini. Oke, sekarang pada yang dimaksud dengan illa ma urida bihi wajhu dikatakan di dalam Ibnu Katsirnya, fa inna hadza ikhbarun an kullil a'mal bi annaha batilatun. Jadi ini adalah sebuah kabar, sebuah berita bahwa setiap amal perbuatan itu akan batal, akan sirna. Illa ma urida bihi wajhullahi ta'ala minal a'malis sholihati, kecuali amal yang ditujukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, yang merupakan amal kebaikan yang sesuai dengan syariat. Nah, ternyata ketika menggunakan illa ma urida bihi wajhullah, maka pemahaman ayat tadi itu bukan dalam rangka min ifbatil wajhi lillahi ta'ala, tapi dalam rangka lil ikhbar bi annal a'mal allati urida biha wajhullah baqiyatun, bahwa amal perbuatan itu akan kekal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata arah pemahaman ayatnya ke sana, teman-teman. Ini kalau mengikuti pemahaman atau mengikuti tafsiran dari Imam Al-Mujahid dan Imam Ats-Tsauri. Kemudian tadi juga sempat dikatakan ini merupakan riwayat dari An-Nasafi dari perkataan Ma'mar. Ini dalam kitab Fathul Barinya memang dikatakan qauluhu illa wajha illa mulkahu fi riwayatin Nasafi. Dalam riwayat Imam An-Nasafi wa qala Ma'mar fadzakarahu. Wa Ma'mar hadza huwa Abu Ubaidah bin Al-Mutsanna. Qala Abu Ubaidah illa wajhah illa jalalahu. Jadi Imam Ma'mar sendiri itu tidak mengatakan illa mulkahu ataupun illa ma urida bihi wajhullah, tapi justru illa wajhahu adalah illa jalalahu. Yang tidak rusak ataupun yang kekal itu adalah keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini teman-teman ya, kita bisa simpulkan bahwa illa mulkahu itu adalah yang orisinil dari Imam Al-Bukhari. Jadi Imam Al-Bukhari itu memang memperbolehkan takwil dalam hal ini. Kemudian terkait yang kedua, illa ma urida bihi wajhullah, itu bukan dari Imam Al-Bukhari, beliau sekedar menukil. Lalu Imam Al-Bukhari tidak dalam rangka menguatkan yang kedua ini, tidak. Kecuali kalau memang Imam Bukhari menyatakan begini, hadza huwa as-shawab, ini adalah pendapat yang lebih benar. Ataupun wa hadza wa amilu ila hadza, dan saya lebih condong pada penafsiran yang kedua ini. Ataupun hadza aqrabu, ini adalah penafsiran yang lebih mendekati kebenaran. Kalau ada ungkapan seperti itu dari Imam Al-Bukhari, maka bisa kita memberikan penilaian bahwa Imam Al-Bukhari itu lebih condong pada yang kedua. Tapi kalau tidak ada, itu tidak bisa kita menyatakan Imam Al-Bukhari lebih condong pada yang kedua. Apalagi Imam Ibnu Katsir ini bukan dalam rangka menyatakan Imam Bukhari lebih condong pada yang kedua, tidak. Imam Ibnu Katsir hanya menyatakan bahwa riwayat yang diceritakan oleh Imam Al-Bukhari itu kal muqarrir lah, itu diakui oleh Imam Al-Bukhari bahwa riwayat itu memang benar-benar ada, itu teman-teman. Karena Imam Bukhari menggunakan sigot mabni majhul. Itu. Nah, teman-teman, itu saja. Mudah-mudahan ini memberikan refleksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.